ngaji. Hanya manusia-manusia yang ulul albab saja, yang akalnya masih sehat saja yang mau ngaji. Sing akale wis ora sehat, tandanya akalnya tidak sehat, itu dia tidak mau ngaji Al-Quran. Itu akale ora sehat. Mbok pintere kaya ngapa toh? Titel akademiknya berderet seperti apa toh? Kalau dia tidak mau mengkaji Al-Quran, itu tanda dia bukan seorang ulul albab, berarti akale wis ora sehat, wis ra waras. Ya sama dengan kita, kalau kita tidak mau ngaji Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya padha wae akal kita ini wis ra waras gitu loh. Alias, nah itu. Iya. Mbok Sugiye kaya ngopo, titelnya seperti apa, panjangnya, tapi kalau tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, dia bukan ulul albab. Ya, maka saudara bersyukur bisa menarik pelajaran ibrah. Ternyata dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Lebih berharga satu helai sayap nyamuk dibanding dunia seisinya. Buktinya apa? Nabi yang ngendika itu, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaka kafiram minha syarbata ma. Jika dunia ini ta'dilu indallah, sebanding di sisi Allah dengan satu helai sayap nyamuk, sebanding, berarti ada nilainya sama dengan satu helai sayap nyamuk. Di sisi Allah niscaya Allah tidak akan beri apapun kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Allah tidak akan beri apapun kepada orang yang tidak beriman kepadanya, meskipun hanya satu teguk air. Nah, sekarang kita melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, dalam kesenangan dunia Allah juga kasih, Allah juga beri. Itu tanda bahwa satu helai sayap nyamuk bagi Allah lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Kalau dunia seisinya nilainya sama dengan satu helai sayap nyamuk, niscaya kesenangan dunia ini oleh Allah akan diberikan semuanya kepada hambanya yang beriman. Manusia-manusia yang tidak beriman tidak akan diberi apapun oleh Allah terkait dunia ini, meski hanya seteguk air. Namun kenyataannya banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah, untuk urusan dunia ini mereka juga diberi oleh Allah. Itu tanda bukti dari Rasulullah bahwa satu helai sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia seisinya di sisi Allah. Oleh karenanya Allah berpesan, la taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu daya oleh kehidupan dunia. Meski kita hidup di dunia, namun jangan sampai tertipu oleh kehidupan, oleh kesenangan dunia. Lagi larut dengan kesenangan dunia, segala cara dilakukan, tiba-tiba datang malaikat maut. Diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Kalau sudah begitu, penyesalan tiada guna. Ia memohon kepada Allah, qala rabbirji'un
la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Coba itu apa itu ayat 99 dan 100 itu Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ada brosur halaman 8. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Keadaan para pendurhaka, keadaan orang yang larut tertipu oleh kehidupan dunia sehingga tidak tunduk patuh kepada Allah, hidup dengan hawa nafsunya. Maka ketika sedang larut dalam kemewahan kesenangan dunia, tiba-tiba Allah kirimkan malaikat mautnya dan segala kesenangannya. Sedang ketaatan belum ada, ketundukan kepada Allah tidak ada, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kemewahan kesenangan dunia. Datang malaikat maut, dia menyesal mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, karena dia yakin betul tidak ada bekal, tidak ada amal untuk dibawa kepada Allah. Dia yakin betul dia akan mengalami kesengsaraan yang sangat panjang, kebinasaan, siksaan bertubi-tubi. Maka dia memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, dan bahkan janji kepada Allah. Tujuannya agar dikembalikan ke dunia itu apa? Terus, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya toh? La'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh, amal soleh yang telah aku tinggalkan. Aku tidak beramal soleh saat aku hidup di dunia, maka sekarang aku mohon, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Jawab Allah apa? Tegas sekali, kalla, sekali-kali tidak. Kamu sudah aku beri kesempatan satu kali hidup di dunia, tapi waktu yang sangat singkat di dunia kamu sia-siakan dengan beramal toleh. Padahal kesempatan hidup di dunia yang sangat singkat dan hanya satu kali ini harusnya kamu gunakan untuk beramal soleh. Sekarang kamu mohon agar dikembalikan ke dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Andai kata betul dikembalikan ke dunia sekalipun, dia juga tidak akan beramal soleh. Allah Maha mengetahui, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya janji palsu, sumpah palsumu, kalimat yang hanya keluar dari mulutmu. Andai kata dikembalikan ke dunia, niscaya juga tidak akan beramal soleh.
Karena tidak ada iman, hatinya kosong dari keimanan kepada Allah. Maka sekarang rasakan di hadapanmu ada barzakh, alam barzakh, sampai nanti kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Dan di barzakh ini pun para pendurhaka, orang-orang yang tertipu daya oleh dunia, di alam barzakh ini pun mereka sudah mendapatkan siksaan bertubi-tubi. Yang memberi informasi itu adalah Rasulullah. Dalam sabda beliau pernah bersabda, "Inna ahadakum idza mata." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika mati, uridha alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, akan diperlihatkan kepadanya di alam barzakh itu tempatnya kelak, di waktu pagi maupun petang akan terus diperlihatkan tempatnya kelak, apakah di surga atau di neraka. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, jika kelak dia ditempatkan oleh Allah di surga, maka di alam barzakh itu pun kenikmatan surgawi sudah bisa dia rasakan. Maka penghuni-penghuni surga ketika di alam barzakh dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Wahai Allah, segerakan hari kiamat biar aku segera bisa menikmati kenikmatan surgawi. Karena pagi dan petang terus dibukakan pintu-pintu surga, hawa dari surga itu sampai ke tempatnya. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan jika dia calon penghuni neraka, maka pagi petang siksaan-siksaan hawa neraka terus disampaikan pada dirinya ketika dia di alam barzakh. Jadi seseorang itu kalau sudah mati, dia tahu kelak di neraka atau di surga itu sudah diketahui sejak dia berada di alam barzakh. Kalau dia calon penghuni surga, di alam barzakh dia sudah mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Kalau dia calon penghuni neraka, naudzubillah, dia akan mendapatkan siksaan demi siksaan sejak di alam barzakh. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada mereka, hadza maq'aduk hatta yab'atsakallah ilaihi yaumal qiyamah. Ini tempatmu sampai nanti Allah bangkitkan kamu kepadanya pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ini tempatmu. Kalau ini surgamu, ini neraka. Sampai nanti Allah betul-betul bangkitkan kamu pada hari kiamat untuk Allah kirim kamu ke tempatmu ini. Yang di surga, ya di surga, di neraka, seret ke neraka. Itu sudah diketahui di alam barzakh. Hidup di dunia hanya sementara, singkat sekali. Sebentar lagi kita mati. Al-maut qarib, kematian itu sangat-sangat dekat. Kenapa kematian disebut sangat dekat? Karena datangnya tidak diketahui. Tidak harus nunggu tobat dulu, tidak harus nunggu sakit dulu, tidak harus urut yang tua dulu. Kematian datangnya setiap saat. Maka seringkali kita bertanya di sini, forum ini, ada di antara Bapak Ibu yang hadir atau yang menyimak ini yang berani menjamin bahwa 5 menit ke depan dirinya masih hidup? Ada yang tahu 5 menit ke depan dirinya masih hidup? Ada yang berani menjamin?
Tidak ada yang tahu. Jangankan 5 menit, 1 menit ke depan pun kita tidak tahu masih hidup atau mati. Kita tidak tahu itu. Jangankan tahun depan, 10 tahun lagi, 1 menit, 5 menit atau 1 jam ke depan kita masih hidup atau datang malaikat maut kepada kita, kita tidak ngerti. Karenanya kematian itu disebut sangat-sangat dekat sekali. Dimanapun kita berada, kematian akan mendatangi kita. Baik di keramaian, baik sendirian, baik di tempat yang megah, yang aman, di pasar, di rumah, di kamar tidur, di kamar mandi, di sini, di masjid, di tempat-tempat maksiat, atau dimanapun, kematian akan mendatangi kita. Oleh karena itu, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati, jangan pernah tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan totalitas berislam. Untuk bisa totalitas berislam tidak ada cara lain selain ngaji Al-Quran, ngaji As-Sunnah, pahami, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas masukan dari saudara tadi, pelajaran yang sudah disampaikan oleh saudara tadi. Tidak perlu ada yang dikoreksi, hanya perlu kita garis bawahi untuk kita semua. Ngaji itu butuh kedisiplinan. Masalah duit era gelem ketinggalan no. Masalah harta dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tidak mau ketinggalan, ingin menjadi yang terdepan. Biar tidak ketinggalan. Untuk sesuatu yang pasti kita tinggalkan manusia pada rebutan. Tapi kalau untuk akhirat yang kekal abadi, kenikmatannya hakiki, banyak manusia yang tiba-tiba tidak mau menjadi yang terdepan, pinginnya ketinggalan. Padahal Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Untuk urusan dunia saja tidak mau ketinggalan. Padahal itu sesuatu yang pasti dia tinggalkan. Ini lucunya manusia itu di sini. Lucu terwagu. Rebutan dunia, lali surga, lali neraka. Padahal Allah itu untuk urusan dunia, pesan Allah itu hanya walatan sanasiba kaminat dunya. Jangan kamu lupakan urusan duniamu. Maksud jangan kamu lupakan itu ya usahalah untuk duniamu, namun tetap sesulit apapun, prinsipnya tetap cari yang halal, cari yang thayyib, halalan thayyiba. Zaman sudah semakin edan. Konon kata orang, nek ramelu edan ora keduman. Itu biarkan orang mau ikut edan, silahkan. Ben keduman dunya barwi disiksa. Hamba Allah yang beriman tidak akan ikut-ikutan edan, sekalipun resikonya tidak keduman dunya. Tidak mungkin hamba Allah yang beriman mengutamakan akhirat, Allah kok melupakan dunianya, itu tidak mungkin. Oleh Allah pasti dunianya akan disertakan, bahkan disertakan dengan penuh keberkahan. Maka kami pesankan ya, untuk kami pribadi dan seluruh keluarga besar MTA ya, dan kaum muslimin dimanapun berada, sebagaimana pesan Allah, la taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan larut dalam tipu daya dunia, dan jangan sampai tertipu oleh setan yang pandai menipu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Ya, ada lagi?
halaman